Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 10 Juni 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru dan napas kehidupannya masih bisa kami hirup di pagi yang indah ini. Kini saatnya kami akan memulai segala aktivitas kami ya Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Yeskil 11 ayat 14 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewa yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota hingga di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, pemulihan dimulai dari hati. Seringkali pemulihan dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari apa yang tampak dari luar. Ketika masalah selesai, situasi membaik, kesehatan pulih atau hubungan yang rusak kembali baik, kita merasa seperti itulah pemulihan. Namun Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan yang sejati tidak selalu dimulai dari keadaan luar, melainkan dari dalam diri manusia. Pesan Tuhan datang melalui Nabi Yeskil ketika bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kota, bahkan tempat ibadah yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka. Di tengah keadaan yang tampaknya tanpa harapan itu, Tuhan justru menyampaikan janji pemulihan. Menariknya, janji pemulihan itu tidak dimulai dari perubahan keadaan yang nampak dari luar, melainkan dari perubahan hati
Hati yang keras adalah hati yang tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga mudah dipenuhi oleh keinginan sendiri, kepahitan, atau bahkan berhala yang menggantikan Tuhan dalam hidup umatnya. Karena itu, Tuhan berkata, Ia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Artinya, pemulihan sejati bukan sekedar memperbaiki apa yang tampak dari luar, tetapi menyentuh bagian terdalam dari hidup manusia. Ketika hati dipulihkan, cara berpikir berubah, sikap berubah, dan arah hidup pun berubah. Pemulihan seringkali tidak langsung tampak dari luar. Masalah mungkin belum langsung selesai, keadaan belum tentu segera berubah, dan pergumulan masih tetap ada. Namun ketika hati kita mulai diperbaharui oleh Tuhan, ketika kita belajar mengampuni, kembali percaya kepada Tuhan, dan memilih hidup dalam ketaatan, disitulah proses pemulihan sebenarnya sedang dimulai. Tuhan bekerja perlahan tetapi nyata di dalam hati manusia. Dari hati yang dipulihkan itulah Tuhan menuntun kita menjalani kehidupan dengan harapan baru, sekalipun keadaan di sekitar kita belum sepenuhnya berubah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Materaikan firman ini di dalam hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami memohon tuntunan-Mu dalam menjalani hari baru ini. Berkati kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, dan lindungilah kami senantiasa lewat urapan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami, sempurnakan setiap doa dan isi hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.